Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi proyek UTS pemrograman internet. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 23030102019 dari kelas Teknik Informatika I23. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan website yang saya bangun, yaitu Sistem Informasi untuk UKM Kelompok Studi Pasar Modal atau KSPM Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Dengan subjudul Transportasi Digital dan Pusat Informasi Kelompok Studi Pasar Modal. Nah, ini untuk biodata saya. Nah, adapun untuk daftar isi, yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada teknologi di balik layar, yang ketiga peta situs, yang selanjutnya keempat home dan logika navigasi, yang kelima tentang kami, yang keenam struktur organisasi, yang ketujuh program kerja, yang kedelapan galeri, 9 berita, 10 buku tamu, 11 kesimpulan, dan yang terakhir yaitu ada penutup. Langsung saja ke latar belakang masalah. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu ada masalah dan kemudian ada solusi. Masalahnya itu informasi kegiatan KSPM masih tersebar, belum ada wadah terpusat, dan profil organisasi belum terdigitalisasi secara profesional. Nah, untuk solusinya itu membangun website profil yang responsif sebagai pusat informasi, publikasi kegiatan, dan sarana edukasi pasar modal bagi mahasiswa Unpar. Jadi, alasan saya memilih studi kasus ini adalah karena saya melihat KSPM Unpar membutuhkan media informasi yang terpusat. Selama ini informasi kegiatan masih terpencar, maka tujuan proyek ini adalah membuat satu platform digital yang profesional untuk branding organisasi dan pusat informasi bagi mahasiswa. Nah, slide selanjutnya itu teknologi di balik layar. Tech stack atau teknologi yang digunakan itu ada 3. Yang pertama HTML5, struktur semantik halaman. Kemudian CSS modern menggunakan CSS variables, contohnya itu Arifin Primary untuk konsistensi warna dan Google Font, Poppins untuk tipografi. Kemudian ada JavaScript, manipulasi DOM untuk interaktivitas user interface. Nah, jadi saya memilih teknologi ini agar mempermudah user untuk melihat dan masuk ke website tersebut. Nah, di sini ada peta situs atau sitemap. Nah, yang berisi sebelum melihat hasilnya, berikut adalah struktur menu atau sitemapnya. Website ini terdiri dari menu home, terus tentang kami, struktur, program kerja, dan menu drop point dari publikasi, yaitu yang berisi galeri, berita, serta buku tamu. Selanjutnya di sini ada home dan logika navigasi. Baik, mari kita bedah hasilnya. Ini adalah tampilan home. Mari kita lihat tampilan home-nya. Nah, teman-teman bisa dilihat di navigasi atas, menu home berwarna oranye dan ada garis bawahnya. Nah, decodingan ini dibuat dengan menambahkan kelas aktif pada elemen HTML. Oke, ini penting sebagai penunjuk posisi pengguna user feedback bahwa mereka sedang berada di beranda. Nah, untuk itu tampilannya ini seperti ini. Ini adalah kelas aktif. Nah, ini kode indeks HTML-nya serta hasil home-nya. Untuk HTML semua yang saya buat di di indeks HTML. Nah, ini. Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya ada tentang kami. Di halaman tentang kami itu di sini fokus utamanya adalah menampilkan visi dan misi. Saya menggunakan font Family Poppins dan mengatur line height di CSS agar teks yang cukup panjang ini tetap nyaman dan tidak melelahkan saat dibaca di layar monitor maupun HP.
Nah, ini untuk hasilnya, kemudian potongan CSS-nya, serta ini kode HTML-nya. Seperti itu. Ini tentang kode HTML-nya. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasi. Nah, tantangan di halaman ini adalah tata letak layouting. Saya menyusun foto-foto pengurus menggunakan teknik CSS modern agar posisinya presisi. Setiap elemen foto dan teks nama dibungkus rapi dalam kontainer tersendiri, sehingga hierarki organisasi terlihat jelas. Nah, ini salah satu foto strukturnya, ini potongan CSS-nya dan kode struktur HTML-nya. Ini hasil yang saya buat di struktur organisasi. Nah, di sini ada pembina, ketua dan wakil ketua, divisi sekretaris, divisi bendahara, divisi erdis, divisi riset dan data, divisi kominfo, dan yang terakhir itu divisi PSDM. Nah, di sini saya menjelaskan tentang deskripsi peran dan jabatannya. Ada ketua umum, koordinator divisi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada deskripsi divisi dan program kerja. Jadi semua saya jelaskan divisi-divisinya dan bagaimana kriteria-kriteria tertentu dari divisi tersebut. Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu program kerja interaktivitas. Di sini saya menampilkan daftar kegiatan seperti SPM dan riset. Desainnya dibuat ringkas. Pengguna bisa melihat judul program dan jika diperhatikan, selain CSS-nya memberikan jarak yang cukup antar poin agar informasi tidak terlihat menumpuk. Nah, ini hasilnya. Ini potongan CSS-nya dan ini kodenya. Bisa dilihat dari hasilnya di website. Nah, ini program kerja. Di sini banyak sekali program kerja yang saya hasilkan di KSPM ini, berupa SPM, analisis mingguan, PMSDM, dan perusahaan serta seminar. Bahkan nanti akan saya tambahkan lebih banyak lagi untuk pengembangan selanjutnya. Ini untuk kodenya program. Banyak sekali program-program di sini kode-kodenya. Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada galeri atau responsive image. Di menu publikasi ada halaman galeri. Nah, di sini aspek terpenting ini adalah responsivitas pada codingan CSS-nya. Saya mengatur properti gambar agar ukurannya fleksibel mengikuti label layar, good width, sehingga galeri ini tetap rapi saat dibuka di perangkat mobile. Nah, ini mari kita lihat hasilnya. Itu di menu publikasi itu ada galeri. Nah, di sini galeri kegiatan. Nah, mengatur CSS-nya supaya agar responsif dan tidak terlihat buram sama sekali. Oke, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu berita atau card design. Saya menerapkan konsep card design atau tampilan kartu. Setiap berita memiliki thumbnail, judul, dan ringkasan struktur HTML-nya saya susun sedemikian rupa agar setiap kartu memiliki tinggi yang seragam, membuat tampilan terlihat estetik dan terorganisir. Nah, bisa dilihat ini hasilnya, berita dan publikasi. Jadi card design supaya terlihat jelas dan enak lah gitu, bahwasanya berita di sini masuk melengkapi gambar tersebut yang telah diberitakan atau dipublikasikan. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu ada buku tamu dan JavaScript login. Akhir, halaman buku tamu dan kontak, disinilah letak interaksi utamanya. Selain formulir input, saya juga menerapkan JavaScript. Nah, ini JavaScript kodeman. Dan bisa dipilih pada koordinasi prinsip menggunakan Windows Advanced Listener untuk mendeteksi scroll. Fitur ini membuat header website berubah tampilan saat di scroll ke bawah, memberikan kesan website yang dinamis serta modern. Mari kita lihat hasilnya dari website tersebut. Nah, di sini. Ini bisa mengklik Instagram, menyambungkan. Nah, ini ya langsung terhubung ke Gibay Unpar. Terus ada TikToknya juga.
kemudian ada blogspotnya juga. Nah, di sini buku tamu kalian bisa isi apa saja. Nama lengkap, contoh Muhammad Arifin. Email bebas gimana kalian, unper@gmail.com. Misalkan kembangkan lagi websitenya. Lo kirim pesan. Nah, di sini bergunanya JavaScript. Terima kasih itu untuk tamu. Nah, jadi buku tamu itu khusus untuk memperlihatkan hubungi serta melihat informasi dan kritik saran dari user ketika melihat aplikasi tampilan website di KSPM Unper ini. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Pencapaian proyeknya berhasil membangun front-end website sistem informasi KSPM Unper yang modern dan responsif atau mobile friendly. Implementasi fitur interaktif menggunakan JavaScript, sticky navbar, dan accordion menu berjalan dengan baik sesuai rancangan. Yang kedua adalah rencana pengembangannya atau future work. Itu adalah integrasi di sisi backend menggunakan PHP dan database MySQL agar admin dapat mengupdate berita dan galeri tanpa mengubah codingan. Perkembangan fitur pendaftaran anggota baru secara online melalui website. Nah, jadi sisi front-end, membangun sisi front-end website KSPM yang responsif, modern, dan interaktif. Semua fitur navigasi dan tata letak berjalan sesuai rencana. Kemudian untuk pengembangan selanjutnya itu next step, saya akan membahas ataupun menampilkan backend PHP dan database agar terlihat jelas seperti yang digunakan atau digambarkan pada website umumnya. Nah, demikian presentasi video proyek UTS saya. Terima kasih kepada Pak Cepi dan rekan-rekan yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir untuk catatan, proyek ini siap dikembangkan lebih lanjut dengan fitur backend PHP database di masa depan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya pamit undur diri.